Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Fatimah Nurlaili dengan nomor induk mahasiswa 103200027 dan Rehan Hasbiansyah Rois dengan nomor induk mahasiswa 103200036 akan mempresentasikan ahli waris nasabiah Jihatul Ubuwah. Jihatul Ubuwah atau usulul mayit atau orang tua pewaris. Para ahli waris dari kelompok Jihatul Ubuwah atau usulul mayit atau kerabat dari garis leluhur pewaris atau garis keorangtuaan ialah bapak dan ibunya pewaris, kakek dan neneknya pewaris, dan seterusnya ke atas, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Kewarisan orang tua pewaris atau leluhur pewaris diatur dalam surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulusu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Ayat di atas mengatur kewarisan ayah dan ibu ketika bersama dengan anak atau keturunan pewaris, maupun ketika tidak bersama dengan keturunan pewaris, ketika ada saudara atau saudari pewaris, dan ketika tidak ada saudara atau saudari pewaris. Yang pertama, ayah. Dari ayat 11 surat An-Nisa, menurut Sunni, bagian ayah pewaris ada 3 macam. Yang pertama, 1/6 apabila bersama anak laki-laki atau keturunan pewaris yang laki-laki atau ayah sebagai zawu al-furud dan anak laki-laki sebagai asobah. Yang kedua, 1/6 dan asobah apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau kalau ada sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud termasuk kepada ayah, maka sisanya diambil oleh ayah sebagai asobah. Yang ketiga, asobah apabila tidak bersama dengan anak atau keturunan pewaris. Menurut Sunni, karena ayah termasuk aula rojulin zakarin, maka untuk butir B dan C selain didasarkan kepada ayat 11 surat An-Nisa, juga didasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi alhiqul faraidu bi ahliha fama bagiya fawali aula rajulin dzakarin. Ahli waris yang terhijab oleh ayah, yang pertama kakek dan nenek dari ayah dan seterusnya ke atas. Yang kedua, semua saudara atau saudari sekandung, seayah maupun seibu dan keturunannya. Yang ketiga, paman, bibi, dan keturunannya. Ayah tidak pernah terhijab hirman, tetapi terhijab nukson dari mendapat asobah menjadi mendapat bagian yang tertentu atau 1/6 oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki pewaris, dan seterusnya ke bawah. Menurut Syiah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 di atas, bagian ayah itu hanya 2 macam, yaitu yang pertama 1/6, yaitu ketika ayah mewarisi dengan keturunan pewaris, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, korobah, ketika tidak bersama dengan keturunan. Ahli waris yang terhijab oleh ayah, yang pertama, semua kakek dan nenek dari ayah maupun dari ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, semua saudara atau saudari sekandung, seayah maupun seibu dan keturunannya. Yang ketiga, paman, bibi, dan keturunannya. Ayah tidak pernah terhijab hirman, tetapi terhijab nukson dari mendapat korobah menjadi mendapat bagian yang tertentu atau 1/6 oleh anak atau keturunan pewaris secara mutlak. Menurut KHI, dari pasal 174 dan pasal 177 KHI, bagian ayah ada 2 macam, yaitu A. 1/3 apabila pewaris tidak meninggalkan anak,
B. 1/6 apabila pewaris meninggalkan atau mempunyai anak. Bagian ayah yang diatur dalam KHI berbeda dengan yang diatur dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak menyebut 1/3 untuk bagian ayah. Menurut edaran Mahkamah Agung, ayah mendapat 1/3 maksudnya 1/3 setelah dikurangi bagiannya suami atau istri. Ahli waris yang terhijab oleh ayah yang disebut secara eksplisit dalam KHI ialah semua saudara dan keturunannya, sedangkan ahli waris lainnya tidak disebutkan. Sekalipun demikian, dapat dikemukakan bahwa ayah dapat menghijab kakek dan nenek dari ayah. Tetapi, apakah ayah dapat menghijab kakek dan nenek dari ibu dan seterusnya ke atas? Tidak jelas. Demikian juga logikanya ayah dapat menghijab semua paman, bibi, dan keturunannya. 2. Ibu. Menurut Sunni, bagian ibu ada 3 macam, yaitu A. 1/6 apabila bersama dengan keturunannya pewaris atau bersama 2 orang atau lebih saudara atau saudari pewaris. B. 1/3 apabila tidak bersama dengan keturunan pewaris atau tidak bersama dengan 2 orang atau lebih saudara atau saudari atau lebih. C. 1/3 sisa, yaitu ketika ibu mewarisi dengan ayah dan salah seorang istri atau suami. Ibu menerima 1/3 sisa setelah diambil bagiannya suami atau istri. Pendapat ini berasal dari Umar bin Khattab dengan pemahaman bahwa ketika pewaris tidak mempunyai keturunan, ibu mendapat 1/3 dan ayah sebagai asabah mendapat sisanya, yaitu 2/3, sehingga ketika pewaris tidak mempunyai keturunan bisa dijadikan kaidah bahwa bagian ayah dan ibu 2/1. Apabila ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah, kaidah banding 2/1 ini hanya dapat dipertahankan dengan cara kepada ibu diberikan 1/3 sisa, bukan 1/3 utuh. Dalam ilmu mawaris, kasus ini dikenal dengan istilah al-Gharawain atau Umariyatain. Menurut Sunni, ibu hanya dapat menghijab nenek dari ibu maupun dari ayah. Ibu tidak pernah terhijab hirman, tetapi terhijab nuksan dari mendapat 1/3 menjadi mendapat 1/6 oleh anak-anak atau keturunan pewaris dan atau oleh 2 orang atau lebih saudara atau saudari pewaris. Demikian juga ibu terhijab nuksan dari 1/3 menjadi 1/3 sisa dalam kasus Gharawain. Menurut Syiah, bagian ibu ada 2, yaitu A. 1/6 ketika mewarisi dengan keturunan pewaris atau ketika bersama dengan 2 orang saudara atau saudari atau lebih. Saudara yang dapat menghijab nuksan ibu dari 1/3 menjadi 1/6 ialah saudara atau saudari sekandung, seayah atau seibu dengan ketentuan paling sedikit 2 orang saudara laki-laki atau 1 saudara laki-laki dan 2 orang saudari perempuan atau 4 orang saudari perempuan. B. 1/3 ketika tidak bersama keturunan atau tidak bersama dengan 2 orang saudara. Ibu dapat menghijab ahli waris kelompok keutamaan 2 dan 3, yaitu 1. Semua kakek dan nenek. 2. Semua saudara atau saudari dan keturunannya.
dan 3 semua paman atau bibi dan keturunannya. Ibu tidak pernah terhijab hirman, tetapi terhijab nuksan oleh keturunan pewaris dan atau 2 orang atau lebih saudara pewaris. Menurut Hazairin, bagian ibu itu ada 2 macam, yaitu 1/6 ketika mewarisi dengan keturunan pewaris atau ketika bersama dengan 2 orang saudara atau saudari atau lebih. 2 orang saudara atau saudari tersebut semuanya laki-laki atau semuanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan. B. 1/3 ketika tidak bersama keturunan atau tidak bersama dengan 2 orang saudara, ibu dapat menghijab ahli waris. 1. Semua kakek dan nenek. 2. Semua paman dan atau bibi dan keturunannya. Ibu tidak pernah terhijab hirman, tetapi terhijab nuksan oleh keturunan pewaris atau 2 orang atau lebih saudara pewaris. Menurut KHI, dari pasal 174 dan 178 KHI, bagian ibu ada 3 macam. 1/6 ketika mewarisi dengan anak atau bersama dengan 2 saudara atau lebih. Yang kedua, 1/3 apabila mewarisi dengan anak atau tidak bersama dengan 2 saudara atau lebih. Yang ketiga, 1/3 dari sisa sudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Dengan demikian, sebagian ibu 1/3 sisa atau sisa itu apabila ahli warisnya terdiri dari janda atau duda, ibu dan ayah. Ibu mendapat 1/3 sisa setelah diambil bagiannya janda atau duda. Bagian ibu dalam kasus ini sama dengan pendapatnya Sunni, yaitu dikenal dengan Barawain atau Umariyatain. Dalam KHI tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit siapa saja ahli waris yang terhijab oleh ibu. Apakah mungkin ahli waris yang mahjub oleh ibu sama dengan pendapatnya Sunni, yaitu ibu hanya dapat menghijab nenek baik dari ibu atau dari ayah. Ibu tidak dapat terhijab hirman tetapi terhijab nuksan oleh anak atau oleh 2 saudara atau lebih atau oleh suami atau istri dalam kasus Barawain. Kakek. Menurut Sunni, dalam kewarisan Sunni kakek itu ada 2 macam, yaitu kakek sahih dan kakek ghair sahih, atau disebut juga kakek fasid. Kakek sahih berstatus sebagai zawu al-furud atau asabah, sedangkan kakek fasid berstatus sebagai zawu al-arham. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kakek sebagai ahli waris dalam pandangan Sunni ialah kakek sahih. Kakek sahih yaitu kakek yang dalam hubungan nasabnya dengan si mayat atau pewaris dihubungkan oleh laki-laki. Betapapun sudah jauhnya ke atas dari pewaris asal penghubungnya laki-laki tanpa diselingi perempuan, maka ia statusnya sebagai kakek sahih. Menurut Sunni, kakek dapat menduduki status ayah dan menerima sebagian seperti bagiannya ayah kalau ayah sudah tidak ada. Dengan demikian, sebagian kakek seperti bagiannya ayah, yaitu ada 3 macam, yaitu A. 1/6 apabila bersama anak laki-laki atau keturunan pewaris yang laki-laki atau kakek sebagai zawu al-furud, anak laki-laki sebagai asabah. B. 1/6 dan asabah apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
atau kalau ada sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud, termasuk kepada kakek, maka sisanya diambil oleh kakek sebagai asabah. C. Asabah apabila tidak bersama dengan anak atau keturunan pewaris. Nenek, menurut Sunni, dalam warisan Sunni nenek ada dua macam, yaitu nenek shokihah yang statusnya sebagai zawu al-furud dan nenek ghairu shokihah atau nenek fasidah yang statusnya sebagai zawu al-arham. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nenek dalam pandangan Sunni adalah nenek shokihah. Menurut Syiah tidak membedakan kakek dari pihak ayah atau ibu, tidak membagi kepada kakek shokih dan ghairu shokih. Semua kakek sama derajatnya. Demikian halnya dengan nenek. Tidak beda antara nenek dari ibu dengan nenek dari ayah. Menurut Syiah, kakek dan nenek itu sebagai ahli waris pengganti ayah atau ibu. Kalau kakek itu ayahnya ibu, ia menggantikan posisi ibu dan diberi bagian sebesar bagiannya ibu. Kalau nenek dari ibu bersama dengan kakek dari ibu, maka mereka berdua menggantikan ibu dan mendapat bagiannya ibu, lalu dibagi sama rata karena dari jalur ibu. Menurut Khazairin juga tidak membedakan kakek dan nenek. Tidak ada kriteria kakek shokih dan ghair shokih, nenek shokihah dan nenek ghair shokihah. Semua kakek dari pihak ibu atau ayah sama dan sederajat. Demikian halnya dengan nenek. Nenek dari pihak ibu sama dengan nenek dari ayah. Menurut Khazairin, kakek dan nenek adalah ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ayah atau ibu. Apabila kakek atau nenek itu ayahnya ayah atau ibunya ayah, ia diberi bagian sebesar bagiannya ayah. Apabila kakek itu ayahnya ibu atau nenek itu ibunya ibu, ia akan menggantikan posisi ibu dan mengambil bagiannya ibu. Nenek akan menggantikan posisi ayah atau ibunya pewaris. Hanya saja kakek atau nenek baru tampil setelah tidak ada keturunan pewaris, ayah, ibu, dan saudara-saudari. Sementara kakek maupun nenek tidak menghijab ahli waris yang lain, kecuali kakek dan nenek yang di atasnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.